Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita walaupun kita beribadah secara online, tapi biarlah kita bisa bersatu di dalam iman untuk bisa menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan
Bapa, betapa ajaibnya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Bapa, biarlah Engkau menjamah kami satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kami bisa bersatu dalam iman untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada saat hari ini Tuhan, pada saat pagi hari ini Bapa. Tuhan, biarlah kami semua Bapa bisa mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Kita bisa mendapatkan pesan-pesan baru daripada Engkau Bapa. Kau berkati kami semua Tuhan, jamah kami semua Bapa. Biarlah kami semua Tuhan bisa menyiapkan hati kami, biar hati dan pikiran kami hanya fokus padamu Tuhan untuk beribadah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami yakin Tuhan Engkau sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur Tuhan setiap harinya karena Engkau masih berada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu Tiba Saatnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman.
Ajaib perkasa perbuatanmu, di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita dengarkan firman. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guys Tuhan. Harapan saya bahwa seluruh sidang jemaat GKSI, Jemaat Genesaret diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan baik dan semuanya ada di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah topik, yaitu sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Untuk itu kita akan sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya, katanya kepada
Yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum, katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam pembahasan dalam kitab Lukas 16 ini adalah berbicara tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Seorang bendahara yang tidak jujur ini, dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal karena dia berlaku tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh tuannya. Lalu kemudian kasus ini saudara akhirnya terbongkar. Dan tuannya memanggil bendahara yang tidak jujur ini, lalu kemudian dia memperhentikan pekerjaannya, apa yang dipercayakannya diambilnya, apa yang dipercayakan tidak lagi dipercayakan kepada bendahara yang tidak jujur ini. Dan dia dipecat dari pekerjaannya. Namun dalam hal ini saudara, bendahara yang tidak jujur ini saudara, dia menyadari keadaannya, situasinya yang tidak baik, ke depan dia harus menghadapi kehidupan atau berlangsungnya kehidupan ini. Lalu apa yang dilakukan? Dia mendatangi orang-orang yang pernah berkaitan dengan hutang piutang pada waktu zamannya, lalu dia memberikan potongan-potongan yang sedemikian rupa sehingga dia memperoleh bagian apa yang dia miliki. Lalu kemudian saudara, bendahara yang tidak jujur ini saudara mendapatkan pujian dari tuannya. Kenapa? Karena kecerdikannya. Kalau saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-8 berkata begini, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saudara, seorang bendahara ini memang di hadapan tuannya tidak jujur, tetapi perhatikan baik-baik. Kecerdikannya, cara berpikirnya, sikapnya, saudara, yang tidak pernah putus asa, itu justru mendapat pujian daripada tuannya. Karena dia bisa mempergunakan keadaan situasi untuk dapat menolong hidupnya, supaya dia tidak susah dalam hidup, supaya tidak dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Maka dia mengambil sebuah tindakan yang tidak pernah dipikirkan oleh tuannya. Nah, saudara guys Tuhan, di zaman sekarang saudara, situasi yang tidak menentu ini, kita sebagai seorang anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus menghadapi semua pergumulan ini dengan sikap-sikap yang ilahi. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita harus menjadi cerdik seperti ular, tetapi kita harus tulus seperti merpati. Artinya begini Bapak Ibu, dalam menyikapi keadaan situasi yang terjadi sekarang ini, maka kita harus benar-benar cerdik, maka kita harus benar-benar berhikmat dalam segala hal. Seluruh harta kekayaan yang kita miliki,
Seluruh uang yang kita miliki, jangan kita menghambur-hamburkan atau untuk berpesta pora atau berfoya-foya hanya untuk mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Namun ada hal yang harus kita lakukan supaya kita ke depannya kita tidak mengalami kesulitan, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar mengelolanya dengan baik apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap hidup kita. Itulah sebabnya kita harus belajar tentang prinsip investasi. Investasi yang harus kita lakukan adalah berbicara tentang investasi kehidupan. Saudara perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ke-9 berkata begini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita membangun sebuah persahabatan, sekali lagi, untuk membangun sebuah persahabatan, persahabatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi untuk membangun diperlukan sebuah dukungan secara finansial, atau bisa dikatakan uang itu bisa menolong kita dalam persahabatan. Berapa banyak orang-orang, mereka membangun persahabatan, mereka menggunakan mamon. Itulah sebabnya orang-orang yang mereka hidup dalam kelimpahan, tidak sedikit saudara yang mendekati dan menjadi sahabat bagi mereka. Tetapi sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita tidak bisa mempergunakan mamon tersebut atau uang yang kita miliki, maka uang pun bisa menjadi jerat dalam hidup kita. Uang pun bisa menjadi sesuatu yang membahayakan dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika uang itu diposisikan sebagai tuan dalam hidup kita, maka uang itu pun akan bisa menguasai hidup kita. Tetapi jika uang itu diposisikan sebagai hamba atau dipergunakan untuk alat di tengah-tengah kehidupan kita, uang itu pun bisa menjadi alat yang baik di dalam perjalanan hidup kita, termasuk kita membangun sebuah persahabatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi kita harus membangun persahabatan ini, harus membangun investasi persahabatan ini kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Supaya kita memperoleh sahabat yang lebih dan lebih banyak lagi. Dan untuk keuangan kita, maka kita harus menginvestasikan untuk sebuah tujuan jangka panjang, bukan untuk kebutuhan saat ini atau yang sementara, Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Ketika kita investasi dalam hidup kita, maka kita harus menginvestasikan untuk tujuan jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan hari ini saja. Contohnya saudara, kalau kita menginvestasikan hanya untuk hari ini saja, berarti uang kita hanya untuk makan saja, setelah itu habis dan selesai. Kita harus bijaksana, kita harus benar-benar mempergunakan seluruh apa yang kita punya adalah untuk jangka panjang atau berbicara tentang kekekalan. Karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, karena apa yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi lepas pribadi, semuanya dengan maksud dan tujuan kekekalan. Itulah sebabnya kita tidak boleh salah mempergunakan harta kita. Kita tidak boleh salah mempergunakan apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kita. Dengan tujuan dan maksud Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati adalah semuanya untuk kekekalan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, kita perlu menginvestasikan waktu kita, yaitu dengan ketekunan. Untuk kita dapat memetik hasilnya dibutuhkan yang namanya ketekunan.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita memperoleh hasil yang baik, untuk kita memperoleh hasil yang maksimal, itu semua dibutuhkan yang namanya ketekunan. Tidak ada yang instan di dalam setiap pekerjaan dan usaha kita. Semuanya dibutuhkan sebuah proses dalam perjalanan iman kita. Semua dibutuhkan waktu untuk kita mencapai keberhasilan. Untuk itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama lakukan seluruh energi kita, tenaga kita untuk menginvestasikan semua apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita untuk investasi di dalam kekekalan. Saya yakin dan percaya, maka apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita akan Tuhan pertambah-tambahkan di kemudian hari. Kenapa? Karena kita mampu mengelola harta yang sesungguhnya dengan baik. Jadi sekali lagi, jangan kita memiliki mental yang namanya mental instan. Semua serba cepat, semua serba tersedia dalam sekejap. Tidak, saudara. Ada hukum yang harus kita lewati, yaitu namanya hukum ilahi. Semua ada di dalam sebuah proses. Kalau kita mengingat kembali perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, sementara Tuhan memberikan sebuah janji bahwa mereka akan menempati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, adalah tempat yang subur, tempat yang baik, saudara. Serta-merta bangsa Israel tidak langsung mendapatkan semuanya itu. Bangsa Israel tidak langsung mendapatkan apa yang dijanjikan, tetapi bangsa Israel untuk memperoleh tanah perjanjian lewat sebuah proses yang cukup panjang. Kurang lebih 40 tahun mereka ada di padang gurun. Dan bangsa Israel diajar oleh Tuhan dalam segala ketetapan dan dalam segala peraturan di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Tidak ada yang instan. Untuk mencapai janji Tuhan tidak ada yang instan. Tuhan memiliki proses tersendiri bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Itulah sebabnya jangan memiliki mental yang namanya mental yang instan di dalam hidup kita. Tetapi ikutilah proses Tuhan. Karena saya terlalu yakin dan percaya, apa yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kita, pasti Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan ada di dalamnya. Saya percaya, semua kita yang memahami dan mengerti tentang konsep prinsip-prinsip ilahi, maka kita tidak akan mengalami persungutan dalam perjalanan hidup kita. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel, mungkin bagi bangsa Israel itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik. Dan banyak persungutan. Banyak orang-orang yang pada zaman itu mereka binasa dalam perjalanannya karena persungutan yang terjadi. Karena mereka menganggap padang gurun ini adalah merupakan padang kecelakaan buat mereka. Mereka mulai tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Musa tentang janji-janjinya. Dan itulah yang membuat angkatan tersebut tidak bisa masuk kepada tanah perjanjian karena persungutan dan ketidakpercayaan mereka. Kalau kita ingin mencapai perjanjian yang Tuhan telah janjikan bagi setiap hidup kita, maka kita harus memegang erat dan berlaku setia kepada setiap janjinya. Dan saya yakin dan percaya, dalam pergumulan-pergumulan hidup kita saat-saat ini, dalam keadaan situasi-situasi yang hari-hari ini kurang baik, saudara, maka dengar baik-baik. Saya dan saudara sebagai seorang percaya, sebagai orang beriman, orang-orang beriman, maka dengar baik-baik Bapak Ibu. Tetaplah peganglah janji Tuhan tersebut. Tetaplah engkau ingat tentang janjinya. Tetaplah engkau ingat akan firman-Nya terhadap saya dan saudara.
maka segala perjalanan kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menginvestasikan segala sesuatunya, mari lakukanlah dengan setia, termasuk saudara seluruh kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Hal yang kedua adalah pakailah mamon untuk mencapai investasi kekekalan, yaitu kehidupan manusia. Yang kedua adalah pakailah fasilitas yang Tuhan berikan kepada hidup kita, di dalam hidup kita, untuk mencapai yang namanya kekekalan. Kenapa saudara? Karena kebutuhan manusia itu sesungguhnya hanya makan, asal ada makanan, asal ada minum, asal ada pakaian, itu cukup. Selebihnya adalah semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebutuhan manusia, saudara, sesungguhnya hanya itu saja. Selebihnya sesungguhnya itu adalah untuk mencapai kekekalan. Sesungguhnya semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pernah berhenti untuk melangkah, untuk mencapai segala janji Tuhan. Itulah sebabnya biarkan hartamu mempermuliakan Tuhan. Biarkan lewat keuanganmu Tuhan dipermuliakan. Biarkan lewat kehidupanmu Tuhan dipermuliakan. Kenapa saudara? Karena saya yakin dan percaya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan semuanya hanya untuk memfasilitasi kita, mempermudah kita, supaya kita bisa mencapai kehidupan yang sejati bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya jadilah menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Jadilah orang-orang menjadi pengelola yang baik atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita harus memiliki sebuah keterampilan, bukan konsumsi saja. Akhir-akhir ini, saudara, sekali lagi, banyak orang tidak bisa mengelola keuangan mereka. Tidak bisa mengelola apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam hidupnya. Yang pada akhirnya, segala keadaan situasi yang tidak baik ini, saudara, akhirnya menjerat, mengikat hidup mereka. Dan akhirnya mereka hidup dalam keadaan situasi yang tidak baik. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari seorang Yusuf. Mari kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41. Saya ulang lagi, Kejadian pasalnya yang ke-41. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Ini adalah berbicara tentang mimpi seorang Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi, di tepi sungai itu, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya, itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Saudara, ini adalah kisah tentang mimpi seorang Firaun yang bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus yang keluar dari sungai Nil. Dan ternyata ketika hal ini diceritakan kepada Yusuf, Yusuf menerjemahkan daripada mimpi ini adalah berbicara tentang akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun dalam masa-masa sukar di tanah Mesir. Yang terjadi adalah, saudara, pada waktu itu benar. Bahwa benar-benar terjadi adalah 7 masa kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kesukaran. Tapi yang menjadikan pelajaran bagi kita semua adalah bagaimana Yusuf, saudara, menghadapi situasi keadaan yang sulit pada waktu itu.
Itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca dalam kitab ini, maka kita melihat bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Yusuf dan memberikan saran kepada Firaun supaya selama 7 tahun kelimpahan ini, maka Firaun harus mengumpulkan seluruh makanan di seluruh Mesir, dikumpulkan untuk persiapan masa-masa yang sukar tersebut. Yang pada akhirnya apa yang terjadi saudara? Maka Mesir diluputkan dari kelaparan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan ini, banyak bangsa-bangsa datang ke Mesir saudara untuk mereka bisa mengambil gandum dari sana. Luar biasa saudara. Yusuf saudara di dalam menghadapi keadaan yang situasi yang tidak baik, dia tahu bahwa akan terjadi 7 tahun masa kesukaran, maka dia di saat-saat 7 tahun dalam masa-masa kelimpahan, Yusuf di situ mengambil sebuah keputusan supaya Firaun hidup dalam pengertian-pengertian yang benar, yaitu mengumpulkan seluruh makanan yang ada pada waktu itu. Sehingga menyelamatkan masa-masa kesukaran pada waktu itu. Dan inilah yang dilakukan Yusuf, saudara. Saya yakin dan percaya, di tahun-tahun yang akan datang ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak orang memprediksi bahwa akan terjadi masa resesi atau masa-masa sukar yang akan melanda di seluruh negara atau di seluruh dunia ini. Tetapi sekali lagi, jangan engkau takut. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Bukan berarti kita berdiam diri dan kita menunggu pertolongan Tuhan, tidak saudara. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan seperti Yusuf pada waktu itu. Yusuf tahu bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar, maka dia mengambil sebuah tindakan yang sangat ekstrim, saudara. Dan ternyata, saudara, bangsa Mesir diselamatkan dari masa-masa kesukaran oleh karena ada orang-orang berhikmat. Ada orang-orang yang memiliki pengertian-pengertian ilahi. Ada orang yang dipenuhi oleh roh, saudara, yang melihat tentang campur tangan Tuhan, yang melihat tentang rancangan-rancangan ilahi yang terjadi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf pada waktu itu. Hari-hari ini kita akan sama-sama terus andalkan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Berikutnya saudara, kita akan melihat di dalam kitab Lukas kembali ayatnya yang ke-16. Yang kedua adalah kita harus memiliki prinsip pengelola yang baik dan setia. Ayat 10 mengatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Untuk kita dipercayakan dalam hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar menjadi pengelola yang setia di hadapan Tuhan. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan di dalamnya memiliki sebuah agenda. Sesungguhnya saudara, Allah hanya ingin melihat kondisi hati kita. Sesungguhnya Allah hanya ingin melihat keadaan hati kita. Sejauh mana kita bersikap dengan apa yang Tuhan percayakan. Termasuk segala fasilitas yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Jika kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil ini,
maka sesungguhnya Tuhan pun tidak akan pernah mempercayakan harta yang sesungguhnya yang seharusnya engkau miliki. Karena semua hanya untuk menguji hati kita. Semua hanya untuk menguji pribadimu supaya engkau berpaut, berfokus kepada Tuhan Allahmu. Bukan kepada hartamu, bukan kepada uangmu, bukan dengan materi yang kita punya. Tidak, saudara. Tetapi engkau harus tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan situasi apapun juga. Engkau tidak mengandalkan keuanganmu, engkau tidak mengandalkan hartamu, tetapi engkau tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu. Itulah sebabnya belajarlah, berlakulah setia kepada Allah kita yang hidup. Jadi sekali lagi, jadilah pengelola yang jujur di hadapan Tuhan. Dan mengelola dengan bijaksana dalam segala sesuatunya. Karena saya yakin dan percaya, jika kita menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar lagi dalam perjalanan iman kita. Jadi di sini sekali lagi dikatakan, jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dengan demikian, saudara, yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, supaya kita setia terhadap kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin dan percaya, setiap kita memiliki kepercayaan-kepercayaan tersebut. Dan kita bisa menguji segala sesuatunya. Apakah engkau masih setia kepada Allah, atau engkau justru berbalik, engkau menyembah kepada mamon, yaitu keadaan yang mengubah kehidupanmu. Situasi itu mengubah sikapmu, perilakumu. Engkau mulai tidak lagi mencintai Tuhan Allahmu, tetapi engkau lebih mencintai mamon di atas segala-galanya. Berapa banyak orang yang selama ini mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu kasih Tuhan, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Allah kita, tetapi biarkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan Allah kita. Berikutnya saudara, bahwa di dalam kitab Lukas pasal 16, ayatnya yang ke-12 berkata begini, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bahwa setialah kepada harta orang lain atau apa yang Tuhan percayakan. Saya yakin dan percaya kalau kita menyadari, jujur saudara kita menyadari bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Sesungguhnya kita memperoleh upahnya ketika kita setia mengelola harta yang datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya orang yang bisa dipercaya akan ditambah-tambahkan terus-menerus, saudara. Kenapa? Karena orang tersebut bisa dipercaya. Karena orang tersebut bisa mengelolanya dengan baik. Sehingga Sang Tuhan atau Tuhan kita, Dia akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Berikutnya, Tuhan bisa percayakan kita harta, kejayaan, ataupun yang lainnya. Tetapi kita harus lulus dalam sebuah proses atau yang namanya ujian. Dan ujiannya ketika engkau dipercayakan harta dalam hidupmu. Ujiannya adalah ketika engkau hidup dalam kelimpahan. Ketika engkau dipercayakan banyak hal, kedudukan, jabatan, harta dan lain sebagainya, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Atau justru sebaliknya, kita berpaling atau kita melupakan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Untuk itulah saudara yang kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi
landasan perjalanan iman hidup kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, mari saudara, jadilah pengelola yang baik di hadapan Tuhan. Jadilah pengelola yang baik di hadapan Tuhan dan pergunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita. Untuk itu, mari kita akan sama-sama berdoa dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja segala apa yang kita lakukan. Amin. Saudara, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dan kami muliakan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan sebab Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, bila pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online streaming Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dapat membatasi ruang dan waktu. Kami boleh merasakan kuasa ilahi boleh bekerja secara ajaib dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Lewat firman yang sudah kami dengar pada hari ini, kami dikuatkan kembali. Kami menerima paradigma yang baru. Dan kami mau Tuhan, kami rindu. Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami berdoa. Engkau memateraikannya itu di dalam setiap loh hati kami. Dan kami rindu Tuhan. Kami boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Bapak Pendeta Daud, biarlah Engkau memberkati Bapak Pendeta Tuhan. Biarlah hidupnya semakin hari Engkau pakai. Biarlah semakin hari semakin nyata kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan yang Engkau percayakan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati apapun yang dibutuhkan, apapun yang menjadi kerinduan. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk jemaat-Mu, jemaat Genesaret dimanapun mereka berada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menumpangkan tangan atas mereka. Dan mereka mengalami lawatan Allah secara ajaib dalam hidup mereka hari-hari ini. Bagi saudara kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Yang membutuhkan jawaban doa. Yang membutuhkan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa, biarlah nyata pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bagi saudara kami yang membutuhkan jawaban doa dalam setiap pergumulan mereka, biarlah Engkau yang menjadi jawabannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu tertuju atas bangsa ini Tuhan. Biarlah mata-Mu tertuju atas bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Sembuhkan bangsa ini Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai para spesialis yang menemukan vaksin Tuhan. Untuk boleh dipakai bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit hari-hari ini. Bapa, Engkau memberkati, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta Tuhan. Sembuhkan kota Jakarta, pulihkan kota Jakarta Tuhan. Sehingga kota Jakarta Tuhan memuliakan Engkau ya Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kami yang dalam kondisi sehat, Bapa kami terus meminta proteksi yang daripada Engkau. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus mengajari kami. Untuk kami juga memiliki hikmat. Anak-anak memiliki hikmat Tuhan. Untuk
terus melaksanakan protokol kesehatan di dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk program yang sudah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta Tuhan, di mana akan diberlakukannya PSBB secara total di tanggal 14 September nanti Tuhan. Bapa, kami meminta Tuhan, biarlah program ini berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya di balik semuanya ini, Allah punya rencana yang ajaib dalam setiap kehidupan kota dan bangsa kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengambil alih semuanya, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan pada hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Dan menikmati hari-hari yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam berkat Allah, kami mengucap syukur dan kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur semuanya Tuhan sudah pimpin kita. Dan saatnya kita akan berpisah satu sama lain, siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita buka hati kita sepenuhnya, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, bahkan kasih setianya. Tuhan Yesus ada menyertai saudara sekalian di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus, tetap tinggal bersama dengan saudara sejak saat ini sampai Dia datang kembali. Diberkati saudara dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, diberkati anak-anak saudara, pekerjaan saudara diberkati, dan usaha saudara diberkati, bahkan juga pelayanan saudara dan pengabdian saudara diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan sudah memberkati kita semua. Haleluya, amin.